Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini kita akan mencoba untuk mencermati fenomena ikut-ikutan. Materi hari ini masih berkenaan dengan belajar dari rumah. Ya, belajar dari rumah tentu kita rasakan punya tantangan tersendiri. Mungkin kita kurang bersemangat dalam mempelajari berbagai topik materi pembelajaran, berbagai tugas yang diberikan, karena salah satu alasannya adalah kita tidak bertemu, tidak bergaul dengan teman kita secara langsung. Itu bisa menjadi salah satu alasannya. Tapi perlu diketahui bahwa pertemanan yang kita miliki, lingkar pertemanan kita, tetap memberikan dampak, memberikan pengaruh terhadap kita meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Pengaruhnya bisa positif, bisa juga negatif. Pengaruh yang banyak terjadi adalah pengaruh negatif. Salah satu contohnya, kita tidak mengerjakan tugas atau mempelajari suatu materi yang diberikan oleh guru hanya karena teman kita juga melakukan hal tersebut. Ya, itu banyak terjadi. Kita ikut-ikutan teman kita yang tidak mengerjakan tugas, tidak belajar. Padahal kita tahu bahwa hal tersebut tidak baik. Hal tersebut menunjukkan kita tidak bertanggung jawab. Nah, kita akan mencoba untuk mencermati fenomena ikut-ikutan. Kita langsung pada materinya ya. Nah, kenapa sih kita suka ikut-ikutan? Manusia memiliki kecenderungan untuk menyukai ikut-ikutan. Ketika ada seseorang melakukan suatu tindakan, maka orang lain akan memiliki kecenderungan untuk mengikutinya. Suatu tindakan yang dilakukan oleh banyak orang akan cenderung diikuti oleh orang lain tanpa berpikir apakah tindakan itu baik ataupun tidak. Karena banyak orang yang mengikutinya, melakukannya, kita ikut-ikutan. Itu yang pertama, kenapa kita suka ikut-ikutan. Yang kedua adalah sebagai bentuk penyesuaian diri dengan keinginan atau harapan orang lain untuk mendapatkan penerimaan. Balik lagi, kita punya pertemanan. Di kelas masing-masing, pasti kalian punya teman dekat. Ketika teman dekat kalian berlima misalnya, ada beberapa yang tidak mengerjakan tugas, tidak mempelajari suatu materi, maka akan ada kecenderungan untuk kita pun melakukan hal tersebut, meskipun kita tahu bahwa hal tersebut tidak baik. Karena kita ingin diterima oleh lingkungan kita, maka kita mengikuti tindakan tersebut. Itu alasan atau penyebab kita suka ikut-ikutan. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah kita tidak boleh ikut-ikutan? Tentu sebenarnya ikut-ikutan boleh-boleh saja, selama kita ikut-ikutan terhadap hal yang positif. Tetapi sebagai seorang pelajar, sudah sepatutnya kita melakukan suatu tindakan didasarkan pada pemikiran kritis dan logis, serta didasarkan pada nilai dan norma. Meskipun hal tersebut atau tindakan tersebut kita anggap positif, kita harus pikirkan terlebih dahulu secara kritis dan logis, dan kita timbang-timbang dengan nilai dan norma yang kita miliki. Apakah hal tersebut positif atau jangan-jangan kita kira positif ternyata tidak positif. Tentu ketika kita melakukan suatu tindakan yang kita yakini sudah dipikirin nih, sudah dipikir secara matang, secara logis, didasarkan pada nilai dan norma, kita memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut dan berbeda dengan orang lain, tentu apa yang akan kita lakukan, jalan yang kita tempuh tidak akan mudah. Tidak sedikit orang atau siswa yang dianggap terlalu rajin akan mendapatkan ejekan, sindiran dari teman-temannya. Padahal dia berjalan di jalan yang benar gitu. Tapi memang pada kenyataannya
jalan yang benar tersebut, tindakan yang benar tersebut tidak jarang akan sulit untuk ditempuh. Tapi, apakah kita akan memilih jalan yang mudah meskipun itu salah? Atau kita akan memilih jalan yang mungkin sulit, tapi itu benar? Semoga kalian memilih jalan yang kedua ya. Meskipun itu sulit, banyak sindiran, banyak cemoohan dari teman, tapi kalau tindakan tersebut benar, maka kalian memilih itu. Semoga itu yang kalian pilih. Kita tidak ikut-ikutan dengan tindakan yang dianggap lumrah sama teman kita. Sudah biasalah belajar dari rumah, gak usah belajar aja. Misalnya, itu dianggap lumrah sama teman-teman. Tapi kita tahu itu bukan jalan yang baik. Maka kita memilih untuk tetap belajar meskipun diejek, dicemooh. Itu poin kedua. Sebenarnya kita boleh ikut-ikutan, tapi kita harus memikirkan dulu apakah ikut-ikutan kita positif atau ikut-ikutan kita negatif. Tanyakan pada hati yang bersih dan pikiran yang jernih, apakah hal tersebut positif atau negatif. Selanjutnya mengenai cara agar terhindar dari ikut-ikutan. Ini poin yang ketiga ya. Supaya kita terhindar dari ikut-ikutan, maka dengarkan suara hati sendiri. Jangan membohongi diri sendiri dan jujur kepada diri sendiri. Ketika teman kita mengajak ataupun dia tidak mengajak, tapi dia tidak belajar dan kita tahu gitu, maka dengarkan suara hati sendiri. Apakah hal tersebut betul, jalan yang benar, tindakan yang benar, atau tidak? Tanyakan pada diri sendiri. Kalau tidak benar, maka pilih jalan lain. Pilih jalan yang kalian anggap benar, tindakan yang benar. Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Kalian harus berani menjadi benar meskipun sendirian. Itu poinnya. Kemudian supaya kita terhindar dari ikut-ikutan, kita harus paham betul, kita harus yakin betul bahwa setiap dari kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian adalah pemimpin bagi diri kalian sendiri. Kalian sebagai siswa memimpin diri sendiri untuk dapat bertanggung jawab mengenai berbagai tindakan yang kalian lakukan. Contoh yang kita ambil hari ini adalah melakukan pembelajaran dari rumah dan mengerjakan semua tugas. Kalian pada suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, atau tidak? Kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kepada siapa? Yang pertama, pasti pada diri sendiri. Yang kedua, mungkin orang tua ataupun sekolah. Ketika kalian misalnya nanti ada penilaian tengah semester, nah kalian akan tahu apakah kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik atau tidak. Ketika kalian misalnya tidak melakukan pembelajaran dengan baik, tidak mengerjakan tugas-tugas, kemudian hasil penilaian tengah semester itu ya pasti kurang baik juga, maka kalian harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab pada sekolah, dan yang tentunya bertanggung jawab pada orang tua. Jadi itu ya. Pada intinya, tanyakan pada hati dan pikiran sendiri, kemudian jangan takut untuk berjalan sendirian kalau itu benar, dan selalu ingat kita itu adalah pemimpin dari diri kita sendiri yang akan dimintai pertanggungjawaban. Itu saja materi hari ini. Yang terakhir,
Tanyakanlah pada hati dan pikiran yang bersih tentang segala tindakan yang akan dilakukan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.